untuk kita menundangkan RD yang tidak pro terhadap rakyat. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup HRD, hidup HRD, hidup HRD, hidup mahasiswa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam aja Oka. Oh bilangnya kok menggulingkan Jokowi. Fred. Coba ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup mama. Saya mau singkat aja, saya mau nanya aja nih. Ini kan kita udah beberapa hari ke sini mau mendukung anggota dewan supaya menggulirkan hak angket, betul? Tapi sampai hari ini kok cuma PKS aja yang keluar? Mana 4 partai lainnya? Hah? Kira-kira teman-teman nih, DPR serius nggak sih sama hak angket? Serius nggak kira-kira DPR nih? Kok nggak keluar? Boro-boro bukain pintu pagar tuh buat kita masuk, ya nggak? Betul nggak? Ini keluar aja udah. Ada gosipnya begini nih, mudah-mudahan gosipnya salah. Masing-masing anggota dewan dari 570, yang 300 diamankan dengan dana 10 miliar per orang. Jadi sudah disediakan 3 triliun untuk menggembosi hak angket. Jadi kita akan lihat apakah hak angket akan bergulir atau gembos di tengah jalan, betul? Satu lagi pertanyaan saya. Ini kita teriak-teriak terus berhari-hari karena kita pasti percaya sama DPR, betul nggak? Tapi Bawaslu dan KPU kita nggak percaya, betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tiba-tiba Presiden Joko Widodo yang nggak normal itu keluar perintah kepada KPU, Saudara Hasyim Asyari, saya nggak mau tahu. Pokoknya tanggal 20 Maret umumkan anak saya menang. Kira-kira gimana? Rakyat mau ngapain? Beneran? Seminggu? Oke, kita tunggu ya. Kita tidak pernah berhenti. Sekarang bukan cuma 01, 03. Kita bicara kedaulatan rakyat yang terancam, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini dulu ya, sebentar Bang, sebentar. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, 3 menit ya. Teman-teman semuanya, rekan juang se-Indonesia. Merdeka! 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 Ya, negeri ini bukan kita peroleh secara gratis. Itu di bawah perjuangan para pahlawan kita. Beratus tahun, bahkan puncaknya ketika pemuda-pemudi bangsa Indonesia kala itu tahun 1928 berikrar, kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aku tidak peduli kau dari suku mana, saudaraku. Kau suku Batak, kau suku Jawa, kau Sunda, kau Madura, kau Papua, kau Ambon, kau Bugis, kau suku apapun, kau satu darahnya dengan aku. Karena itu, negeri ini harus kita rawat, kita jaga demi anak cucu kita. Sesuatu yang sudah diperoleh dengan sangat mahal, jangan kita biarkan hancur. Setuju? Kita jaga. Terima kasih. Saya sebagai perempuan Indonesia, kaum ibu, hanya mendorong hati nuranimu. Hai para ibu, hai kaum perempuan, di tangan
didik. Mau jadi apa negeri ini kalau politik yang dipertontonkan tidak beradab? Mau jadi apa negeri ini kalau politik yang dipertontonkan tidak punya wibawa, tidak santun, curang? Kita tidak mau. Lawan, lawan. Kita lawan NKRI. Terima kasih. Di tangan kaum ibu, kaum perempuan, kita dorong terus kesantunan, adab yang tinggi, etika yang tinggi, moral yang tinggi. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ya, lanjut. Baik, Pak Sunarko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando. Mohon maaf, sebentar saja ya. Saya ada pesan dari teman-teman 03 dan 01 tentang status fraksi-fraksi setelah paripurna tadi. Kemudian hal yang penting kita lakukan agar angket itu akhirnya bisa terlaksana. Ya, tapi sebelum itu kita perlu mencatat beberapa hal. Pertama, biang masalah bangsa dan rakyat Indonesia saat ini adalah yang namanya Presiden Joko Widodo. Dialah biang masalah kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Nah, biang ini adalah pimpinan Pilpres dan pemilu curang. Harap dicatat itu. Jadi kalau ingin menghilangkan sumber dari kecurangan, itu harus sampai ke paling ujung, yaitu Joko Widodo. Nah, untuk bisa menihilkan Joko Widodo, banyak cara. Bisa lewat pemakzulan berbagai pengkhianatan, tapi bisa juga lewat pansus angket curang. Nah, kita berharap angket Pilpres curang ini bisa terwujud. Tadi dari paripurna sudah ada 3 partai yang secara jelas mendukung diadakannya angket, yaitu PDIP, PKS, dan PKB. Tapi komitmen mereka ini perlu dikonfirmasi dalam 1-2 hari ke depan. Untuk itu, kita perlu hadir lagi di sini sampai hari Jumat dalam jumlah yang lebih besar. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa mereka akhirnya nanti akan mengusung angket itu, yaitu oleh 5 fraksi. Kita berharap 2-3 hari ke depan kita bisa mendapatkan komitmen selain tadi PDIP, PKS, dan PKB adalah dari Nasdem dan P3. Ya, itu sebabnya kami dari 0103 yang tadi berkoordinasi, yang sebelumnya sudah akan diterima oleh teman-teman di DPR, tapi kelihatannya mereka sibuk dengan rapat fraksi masing-masing dan katanya akan keluar. Sampai sekarang itu belum. Jadi coba kita tunggu. Yang penting tadi message-nya seperti itu, yaitu dukungan dari kita kalau bisa sampai ratusan ribu. Ya, puncaknya mungkin hari Kamis atau Jumat. Bisakah kita siap untuk hadir? Siap mengajak teman-teman dan saudara? Siap mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk hadir? Ya, oke. Yang terakhir, kita ingin mengingatkan ya teman-teman di partai itu, memang kalau bicara aturan main dan moral etika Pancasila, tanpa kita minta pun ya wakil-wakil rakyat itu, tanpa ada demo seperti ini, mereka sudah otomatis menjalankan angket itu, terutama dari 01 dan 03. Tapi kenapa tidak mereka lakukan itu? Karena kejahatan pemimpin tertinggi tadi. Mereka diancam. Oke lah, kita mengerti. Karena itu, kalau nanti kita sudah hadir dalam 2-3 hari ini,
untuk meminta mereka segera mengusung angket itu. Jangan cari alasan lagi, tapi wujudkanlah itu dalam minggu ini, bahwa angket untuk pansus pemilu curang itu akan segera terlaksana di DPR. Nah, itu baru langkah awal. Nanti dalam perjalanannya itu ada penyelidikan, ujungnya itu nanti ada pernyataan pendapat dari DPR. Ini tahap kedua. Tapi yang penting, yang pertama ini kita harus tunjukkan komitmen kita bahwa kita siap mendukung DPR yang tersandra itu. Mereka disandra oleh pemimpin tertinggi yang bermasalah secara moral dan etika. Dia menghalalkan segala cara, mengendalikan seluruh partai untuk menjalankan agenda oligarki nepotisnya. Karena agenda ini yang mereka anggap lebih penting untuk oligarki, untuk Cina, untuk konglomerat, ya, untuk kalangan tertentu, terutama partai-partai pendukung di 02. Maka pemimpin tertinggi ini menyandra partai-partai. Kita harapkan partai-partai yang tersandra ini berani melawan. Nah, untuk mereka berani melawan, mari kita dukung beramai-ramai. Mari kita tunjukkan komitmen bahwa kita siap mendukung mereka meskipun disandra oleh yang namanya Joko Widodo, presiden oligarki nepotis yang seharusnya sejak beberapa tahun yang lalu sudah dilengserkan. Cuma karena rakyat kurang bersatu, maka itu belum bisa terlaksana. Nah, sekaranglah saatnya, mulai hari ini sampai seminggu ke depan, mari kita tunjukkan bahwa kita punya komitmen dan siap berkorban untuk menurunkan Joko Widodo dari posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya dari Forum Studi Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian, saya teringat pada satu asas hukum yang diperkenalkan oleh Cacero, yang pernah juga dipakai oleh salah satu partai di tahun 65, itu Partai Katolik. Kata-katanya atau ada giung hukumnya, salus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Bagaimana hukum bisa tinggi atau bagaimana rakyat bisa sejahtera bila hukumnya justru direndahkan, bukan ditinggikan. Saya juga sebagai anak muda, ibu bapak, itu merasa sangat resah melihat generasi saya anak muda. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki mahasiswa. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, bagaimana anak muda dininabobokan oleh politik popularisme. Tidak perlu pintar, tidak perlu kritis, yang penting terkenal. Sangat berbahaya di dalam negara yang sangat demokratis atau negara demokratis itu membiarkan generasi mudanya tidak kritis, membiarkan anak mudanya hidup atau bergaul di dalam pengakuan-pengakuan sosial. Saya pun sebagai anak muda hari ini mengenal ternyata tipe-tipe manusia itu ada banyak macam, mulai dari wong cilik, wong licik, wong penculik. Dia menculik konstitusi, dia menculik orang, dia menculik hukum. Dan orang yang suka menculik atau orang yang menculik, hukumnya apa kawan-kawan, teman-teman, bapak mama? Hukumnya apa teman-teman? Dipenjarakan. Itulah yang semestinya kita lakukan hari ini. Saya berharap bahwa simpul-simpul gerakan ini
tidak berdiri sendiri-sendiri. Mahasiswa ada yang demo di mana, relawan ada yang demo di mana. Saya kira simpul-simpul gerakan ini harus dipadukan, diharmonisasikan, supaya gerakan ini benar-benar menjadi gerakan kerakyatan, gerakan akar rumput, gerakan yang natural, bukan karena dibeli. Apakah ada anak muda di sini, apalagi mahasiswa yang dibayar untuk ikut demo? Apakah ada anak muda di sini? Apakah ada mahasiswa yang dibayar menjual idealismenya? Menjual idealismenya? Mereka bukan mahasiswa, tapi mahasiswa. Apakah ada mahasiswa atau anak muda yang dibayar di sini dan melacurkan idealismenya? Saya mau tutup dari satu ungkapan yang disampaikan oleh Pramoediananta. Dia bilang begini, ya, jika anak muda mati rasa, maka habis sudah peradaban suatu bangsa. Sekian dan terima kasih. Hidup rakyat Indonesia! Hidup kaum yang melawan! Hidup rakyat yang tertindas! Terima kasih. Kita di sini bukan hanya 01, 03, masyarakat semuanya. Jadi di sini rakyat, tidak ada yang mengatakan bahwa kita ini datang bayar sini. Kita di sini memang benar-benar murni dari rakyat. Di sini ada mahasiswa juga. Mahasiswa punya hati untuk menuntut demokrasi. Kita sambut lagi, Ibu ya. Bentar Ibu ya, ada penyampaian sedikit. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Baik Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, kita tidak perlu terprovokasi dengan kelompok di sebelah. Tidak ada gunanya dan tidak penting buat kita. Karena kita adalah manusia-manusia yang tercerahkan, manusia-manusia yang tergerak bukan karena materi, tapi karena ingin memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Jadi tetap fokus Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ada informasi dari dalam bahwa kawan-kawan kita, para anggota DPD RI juga telah mengusulkan untuk dibentuknya pansus kecurangan pemilu. Jadi perjuangan yang kita lakukan bukanlah perjuangan yang sia-sia. Bukan hanya anggota DPR RI saja yang menyuarakan hak angket kecurangan pemilu, tetapi anggota DPD RI juga sedang bersepakat untuk menyampaikan atau membentuk pansus kecurangan pemilu. Takbir! 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 Baik, saya persilahkan kepada orator lainnya. Masih tahan sampai jam 6 sore? Jangan ada yang bubar ya. Tahan sampai jam 6 sore? Baik, terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang perubahan, kami hari ini emak-emak bergerak lintas provinsi hadir dalam pergerakan aksi hari ini. Teman-teman
Teman-teman semua, kemarin Bapak Jokowi pernah mengatakan pada November 2023 bahwa Bapak Jokowi berkata bahwa ASN, TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu kata Bapak Jokowi harus netral. Bapak Jokowi, kenapa perkataan Anda dirubah ketika tanggal 24 Januari Bapak Jokowi mengeluarkan statement bahwa yang namanya presiden, yang namanya menteri boleh untuk kampanye, boleh untuk pemilihan. Bapak Jokowi, Anda sadar atau tidak? Apa yang Anda lakukan itu adalah pelanggaran undang-undang. Jangan terprovokasi, jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi, jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Berhenti. Diam, kita jangan ada. Jangan lepak. Demokrasi. Jangan lepak. Stop. Kita dalam satu suara. Berhenti. Jangan lempar-lempar. Demo tadi yang udah mulai lempar-lemparan. Hari-hari esok kita tercipta masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa ormas. Saudara-saudaraku, ini yang bertanggung jawab adalah Bapak Jokowi Dodo. Anda yang bertanggung jawab atas terpecah belahnya anak bangsa. Bapak Jokowi, tolong ya, tolong masa kita damai, jangan berprovokasi. Oh, udah mulai. Masa aksi jangan berprovokasi. Masa aksi di sini jangan berprovokasi. Kita aksi damai. Kita aksi damai. Satu komando, Pak polisi, Kita aksi itu damai. tugas polisi yang melawan. Kawan-kawan tolong kembali steril, tolong kembali stabil. Jangan terprovokasi. Ayo kita merapat lagi yuk. Ayo kita merapat Satu lagi. komando, Ustaz, tahan dulu tuh, tahan dulu. Tahan dulu, satu komando, mobil di sini komandonya. Tos. Satu komando Pak polisi, tolong amankan di sana. Kalau enggak, Satu komando. atau saya nyebrang di jalan tol. Kalau polisi tidak bisa tertibkan seberang, saya suruh seberang masuk ke jalan tol. Mau saya tutup jalan tol? Siap tutup jalan tol. Halo teman. Udah kan? Hei, pemanasan udah kan? Itu masa bayaran itu. Jawara dari pagar. Udah kan? Udah tenang kan? Pemanasannya udah kan? Hei, abang-abang, hei. Sekarang lanjut orasi aja. Udah kan? Kawan-kawan kita orang dewasa, kita tidak menunjukkan kita di sini. Jadi mohon ikut komando kami. Kita kembali merapat ke barisan, kita kembali stabilkan keadaan. Oke? Bisa satu komando teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kalau Anda tidak bisa Nah, amankan, ikut kita bikin komando. aman sekalian. Satu komando. Ingat, satu komando. Hei. Oh, kawan-kawan, udah. Hei. Pemanasan dulu ya. Hei. Udah. Udah, brother. Udah, hei. Balik teman-teman aksi. Teman-teman aksi. Hei, jangan lempar lagi. Hei, yang lempar tangkap ya. Hei, udah. Jangan terpancing.
Masuk. Kawan-kawan tolong ikut. Oh, kita udah tutup kereta, tutup kereta, masuk, tutup kereta. Kalau Pak Polisi tidak boleh tutup kereta, tutup kereta. Itu tugas Anda, polisi. Kawan-kawan, dengar di sini, jangan ngomong. Jangan didengar. Polisi. Apa gunanya di sini? Kawan-kawan tolong ikut komando. Kalau tidak ikut komando, maka acara tidak dapat dilanjutkan. Kawan-kawan bisa ikut komando kita, bisa ikut komando kami, kawan-kawan. Kita orang dewasa, kita orang beradab, kita orang yang beretika. Jangan mempraktikkan tangan kita. Terima kasih. Saya Panglima Jawara Betawi. Saya minta kepada Gubernur balik. Ini Panglima Abi Cesan menginstruksikan kepada Pak Jawara untuk mundur. Jawara, itu silaturahmi Panglima ya. Mundur. Jangan ke depan. Akan lagi sesat untuk mundur. Ini Abi Cesan, Panglima Jawara Betawi menginstruksikan kepada Pak Jawara untuk mundur kembali ke tempat. Ya, kita jamin akan mundur. Tapi kalau itu masih memaksakan masuk, kita yang akan masuk. Sepakat? Sepakat? Sepakat! Mundur, mundur. Dapur, aman, dapur, aman, oke, udah, ayo, dengerin dulu, ini kita tanya di bawah, katanya sudah aman. Kalau sudah aman, silakan lanjut orasi. Kalau ini belum aman, kita tarik mundur pasukan. Aman. Oke, lanjut orasi. Jadi sudah aman ya? Aman, lanjut. Kita nggak usah terprovokasi. Ya, kita nggak usah terprovokasi, nggak usah diladenin. Ya. Siap. Karena nggak ada gunanya buat kita. Betul. Baik, silakan lanjut orasi. Di sini tadi, Pak. Di sini tadi. Hah? Tuh. Pak. Di sini berakhir di sini tadi, Pak. Berakhir di sini tadi, Pak. Lanjut. Kalau udah aman, udah baik. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, teman-teman. Masih semangat. Oke. Allahu Akbar. Kalian adalah para pejuang-pejuang yang sebenarnya, yang hadir, yang menginginkan Indonesia ini berubah. Indonesia ini tidak dikuasai oleh kekuasaan orang-orang jahat yang memimpin, yang menciptakan situasi seperti tadi. Tadi adalah sebuah bentuk permainan agen yang dimana pro dan kontra dibenturkan. Betul tidak? Mana ada kita lagi menyampaikan pendapat 5 meter dari kita, ada anak-anak muda yang dibenturkan dengan kita. Betul tidak? Sayang mereka nggak tahu diri. Mereka itu orang yang dibayar. Kita datang ke sini itu untuk perubahan. Betul tidak? Menginginkan mereka manusia-manusia kata yang tadi datang itu punya masa depan yang lebih baik, punya
harapan kita, orang-orang yang kita percaya, wakil-wakil kita yang ada di parlemen saat ini membantu satu suara yang dimana menekan, mencari tahu apa yang terjadi tentang pemilu curang saat ini. Kita besar satu, bukan bicara berdua dan yang baik terjadi negara ini, dan itu akan mengikuti yang muda akan terus menerus berkuasa. Saya diawali dari ketunjangan 2019 curang, sekarang curang, tapi 2021 lagi 2029 akan mulai kecurangan. Tapi harapan kita apa? Mereka benar-benar membuktikan bahwa wakil rakyat bukan wakil organisasi yang menipu kita menentukan hak angket. Tapi hari ini yang kita tunggu mereka berbicara, tapi tidak. Yang paling tadi kita mereka. Mereka sudah kita perjuangkan. Bagaimana mustahil negara ini menghasilkan kritik punya itu memberikan. Apa menyakitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Perjuangan dimanapun Anda berada, kami ada beberapa channel yang sudah standby untuk wawancara dengan Ibu Eli Ganati yang aktivis. Tadi orasinya itu cukup menarik, lumayan menarik. Nah, kita mau dengar tanggapannya apa sih yang menjadi unek-unek sehingga kok tadi pidatonya sangat membuka. Kira-kira apa yang membuat Perjuangan ini sudah cukup lama. Kita berjuang tentang orasi, diskusi, kemudian turun ke jalan, demonstrasi, sudah hampir 5 tahun. Itu tentang Omnibus Law saja nggak selesai-selesai. Hari ini orasi, diskusi, dan hari ini deklarasi lagi untuk hak angket, pemilu curang. Di sini kita melihat tidak ada endingnya. Kita melakukan hal seperti ini. Lihatlah hari ini terjadi pro kontra. Ada 2 demons di mana ada yang pro kepada pemerintah, ada yang berjuang menegakkan keadilan. Di sini bukan tentang kontra. Kita di sini tidak ada 01, 02 dan 03. Bagi kita berjuang tentang berjuang dengan tentang angket itu sendiri. Di mana kita melihat kecurangan ini benar-benar dipelihara karena mereka ada pertandingan untuk membuat chaos. Beberapa cara mereka lakukan, beberapa upaya mereka lakukan sehingga membentukkan seperti terjadi indikasi adu domba. Kita melihat tadi ribut terjadi lemparan.
Ibu maupun ayahanda saya, gerakan yang menumpahkan organ baru pada waktu itu adalah siapa? Siapa? Mahasiswa, mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Dan tuntutan keterangan Mabes Polri dalam mengawal pemilu ini. Ingin saya sampaikan, KPU itu hanya surat suara, tetapi yang mengawal perjalanan dalam usaha TPS maupun DPK adalah institusi Polri. Ini bukan persoalan etika, tetapi yang harus diselesaikan adalah persoalan institusi. Kami meminta dalam orasi kami di Mabes Polri tadi, meminta Jokowi Dodo untuk menurunkan listing Sigit Prabowo, karena kami duga dalam kami dalam komisi ada keterlibatan dalam meloloskan salah satu paslon, sehingga yang viral-viral dunia sudah ada pencoblosan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul, kita tidak mengawang-awang atau mengandai-andai. Setiap TPS di seluruh Indonesia sudah tercoblos dengan sendirinya. Akhirnya orang mencoblos itu adalah gagal karena tidak terverifikasi. Baik, kami dari TNI PBNP akan terus mengawal perjuangan ini sampai pada kehabisan. Karena perjuangan ini adalah perjuangan lillahi ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Polri pendiri HMI itu sendiri, adalah perjuangan kita adalah lillahi ta'ala. Kami dari KPU
dari akar rumput sampai mahasiswa untuk menumbuhkan rezim pada hari ini. Rezim hari ini akan terulang sebagai rezim Orde Baru, seperti kita lakukan dalam salah satu oknum untuk meloloskan suatu gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Gerakan apa itu? Gerakan di MK kemarin. Sepakat? MK kemarin telah terjadi politik dinasti. Kalau kita ketahui sama-sama saudara-saudara sekalian. Jadi saya sebagai mewakili Komisi Politik DPR MPO yang diamanatkan oleh Ketua Komisi yaitu Irfan Martu untuk menyampaikan agitasi ini pada kesempatan hari ini adalah untuk menuntut kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Yang kemudian telah terjadi politisasi kenaikan bahan pokok dan itu masuk dalam kajian kami. Dan kami akan aksi sampai titik dalam perpisahan. Perlu saya kabarkan bahwa saudara-saudara sekalian, kakak maupun ayubat yang tergabung dalam gerakan hari ini, gerakan yang kita bangun pada hari ini adalah damai, gerakan cinta terhadap tanah air, gerakan cinta terhadap institusi kita. Tetapi kemudian kalau institusi kita lawan rakyat itu sendiri. Ya, baik, itulah yang saya sampaikan bahwa sebelum saya akhiri agitasi saya bahwa kami PPMPO akan terus berkonsolidasi sampai di akar rumput untuk memperjuangkan rezim-rezim yang tidak pro terhadap rakyat. Karena itu minggu depan kami akan masukkan surat lagi. Saya sampaikan kepada Mabes Polri maupun pelanggan perwakilan institusi ini. Kami dari PPMPO Komisi Politik akan terus mendalami kajian-kajian ini sehingga minggu depan akan turun lagi di Mabes Polri. Sehingga kami akan berkoordinasi sampai di akar rumput sampai di masyarakat untuk kita menegakkan RJ yang tidak terhadap rakyat. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup HRD! Hidup HRD! Hidup HRD! Hidup mahasiswa! Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kan ada beberapa hari mau mendukung anggota dewan menggulirkan hak angket, betul? Tapi sampai hari ini kok cuma PKS saja yang keluar. Mana partai lainnya? Buat gue deh. Buat gue. Kayak sama DPR, betul nggak? Menjadi ancaman tapi Bawaslu dan KPU nggak percaya. Nah, sekarang kita kalau percaya. Nah, sekarang kalau pada KPU saya به عليك عهود الدمع والسقام وأطفأت الوجد خطي عبرة ودم البهار على خديك وآمي sama-sama مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فإن أمارتي في السوء عادت من جهلها بنادر الصيد والحرم ولا عادت من الفلذ الجمع قراءة ضيف لما بالرأس غير محتسب لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, salawat burdah tadi mudah-mudahan menjadi rasa syukur kita karena akhirnya hak angket didukung oleh DPDRI. Alhamdulillah Rabbil alamin. Akhirnya salam, saya ingin meninggalkan satu yel-yel ala Turki Usmani. Angkat tangan kanan atau kiri boleh. Kita ikuti bareng saya. Mudah-mudahan yel-yel ala Turki Usmani ini bisa membuat DPR semangat dalam mengeksekusi hak angketnya. Siap bareng saya? Bareng ya. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. 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 Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirul kalam, Allahumma billahi min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Ayo selamat, selamat semangat. Dari perwakilan dari Jawa Betawi, Jawa Betawi ingin mengungkapkan sepatah dua kata hati nurani kita selagi kita berduduk asli masyarakat Jakarta yang selalu konsisten mengawal aksi-aksi untuk menuju perubahan perubahan. Ingat, Allah tidak akan pernah mengawal nasib satu kaum jika manusianya tidak akan berubah. Berubah, datang kembali. Kita dapat berubah kita sendiri. Berubah kita. Jangan pernah takut. Bersatu. Apa itu kita sampai sana. Bagaimana Ini kondisi di belakang di jalan Gatot Subroto. Ya, masa rame banyak. Ini kondusif masih ya. Sholat. Udah maghrib. Iya, gue menungguin ya, tembak. Aduh,
Males, penting lah. Sampai mati. Punya kartu ini nggak? Yang apa yang sebut bayar ini? Kartu ini. Tahu dia kenapa? Dia masuk udah.
boleh nongol. Hah? Nggak boleh nongol cara-cara. Masih ke bawah. Kapal taruh sono. Mobil kali. Motor, udah dari habis acara ituan. Ini gimana? Ibu deh kamu. Tahu gojek apa apa. Kurang malu. Podcast dulu di tempat yang ada teman-teman. Tapi kok kenapa di sini? Di situ aja murah. Ya jangan di sini aja di tuan di pasok. Ini ya Bisa nggak bisa? bisa. Pasok apa namanya? Nah, Kapal tombak enak itu. Banyak orang kurus bener. sana biasa aja. Pakai cari pakai. Pakai makanya pasoknya enak. Bener justru. Asal sini. Ini hati. Turun sini pas ke sini. Dari mana ada masuk mau dulu ya? Iya. Gitu kan. Biar tahu lu bilangin. Pada sore hari ini PR Jauh banget sih. Di sana nggak ada DPR yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngecing. Berarti kayak gitu loh. Jelek banget. Ini paketnya tuh. Ini polisi. Ya, siap.
Hati dulu. Satu komando. Tahan dulu. Kita itu tahan dulu Pak. Tahan dulu. Di sini kita yang tahan. Jangan ikut-ikutan, di situ tahan. Di sini kita yang tahan. Satu komando. Tenang, ya tahan dulu. Jangan, tahan dulu. Tahan dulu. Kita rakyat yang cerdas, tahan dulu Bang. Satu komando Pak Polisi. Tolong amankan di sana. Kalau enggak, saya suruh masuk ke dalam. Ya udah, oke. Tahan. Saya suruh sampai rumah. Tahan dulu. Ya. Kalau saya tutup jalan tol, siap tutup jalan tol. Tugas polisi amankan. Kalau masih ada melempar ke sini, jangan salahkan. Kalau kami akan nyebrang ke jalan tol. Teman-teman, jangan ada melempar satu komando. Tenang dulu abang, abang. Ya abang, tahan dulu, abang. Bang, tahan dulu bang. Abang. Udah bang. Sekarang lanjut orasi. Tahan, jangan terprovokasi, tahan. Tenang. Jangan provokasi. Tenang. Jangan provokasi, tenang. Jangan provokasi. Tahan. Mana? Udah. Pak polisi itu apa bisa masuk itu? Itu apa bisa masuk? Polisi gimana sih? Pak polisi itu dia bisa masuk. Pak tahan dulu, itu jangan bisa masuk. Itu udah mukul itu. Tahan dulu, kamu bisa masuk di sini kita tahan. Tahan dulu, jangan marah. Itu nanti bisa masuk muncul. Jangan ada yang lempar, kawan-kawan. Jangan ada yang lempar. Pak polisi, kalau itu yang dibubarin, kita masuk jalan tuh. Kawan-kawan, ayo masa seberang, jangan dibubarin, kita masuk tuh. Itu tugas Anda polisi. Mengamankan massa. Bubar dari sini, bubar. Jangan ada lepas, bubar. Kita balik arah ke jalan tol. Ayo kita mundur, semua mundur. Mundur semua. Mundur semuanya. Kita masuk jalan tol. Mundur semuanya dulu. Mundur. Teman-teman, tolong ambil kabar, kawan. Ayo, teman-teman, kabar. Saudaraku semua, kabar. Saya teman-teman. Kabar. Mana komandan di sini? Anda lagi bawa makanan saya. Untuk benar. Itu Satu aja bang. Komandan itu ya. Taruh. Komandan, kalau bisa diatur kita mundur. Kalau itu masuk, kita akan masuk ke tol. Kalau itu mundur, kalau itu bisa masuk. Kalau itu bisa kondusif. Jangan ada komandan. Ya, jangan mundur. Tapi kalau itu masuk, memaksakan masuk lagi saya akan masuk. Untuk benar. Semangat. Itu semangat. Makan, tahan dulu. Makan, tahan dulu semua. Kawan. Pemanasannya udah. Balik, udah.
Mau komplain tetap di situ. Mau komplain DKI. Mau komplain DKI. Jangan bergerak. Kita masih akan terus melanjutkan aksi. Mobil komando tetap di tempat semua. Tidak ada mundur hari ini. Kita tetap di sini aksi. Satunya tidak. Kita tetap terus aksi di sini. Jangan ada yang bergerak. Tugas polisi amankan di sana. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ini kita tanya di bawah. Katanya sudah aman. Kalau tidak aman silakan nanti donasi. Oke. Kalau ini belum aman kita tanya dulu pasukan. Aman? Aman. Aman. Oke, makasih Pak Jaslas. Makasih, lanjut mobil komando tetap. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Jadi sudah aman ya? Oke. Kita nggak usah terprovokasi. Ya, kita nggak usah terprovokasi, nggak usah diladeni. Ya, siap. Karena nggak ada gunanya buat kita. Oke. Benar. Betul. Baik. Silakan lanjut orasi. Ya, yang pakai orasi silakan. Ya, abang-abang izin dari Pak. Izin dari. Jangan merusak orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini berakhir di sini tadi Pak. Berakhir kalau nggak aman, kalau nggak gaek, lanjut. Ngomong saya. Oke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Masih semangat. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian adalah para pejuang-pejuang yang sebenarnya, yang hadir, yang menginginkan Indonesia ini berubah. Indonesia ini tidak dikuasai kekuasaan orang-orang jahat yang memimpin, yang menciptakan situasi seperti tadi. Tadi adalah sebuah bentuk permainan agen yang dimana pro dan kontra dibenturkan. Betul tidak? Mana ada lagi menyampaikan pendapat di mana dari kita ada anak muda yang dibenturkan dengan kita. Betul tidak? Sayang mereka nggak tahu. Mereka itu orang dibayar. Kita datang ke sini itu untuk paham, betul tidak? Yang menginginkan mereka manusia-manusia kata yang tadi datang itu punya masa depan yang lebih baik, punya kerja yang lebih layak, punya kesehatan, perlindungan kesehatan yang lebih layak, petani, raja di tanah sendiri, bukan masa panen mereka impor beras. Betul? Harapan kita, orang-orang kita percaya wakil-wakil kita yang ada di parlemen saat ini tentu satu suara yang dimana menekan, mencari tahu apa yang tentang pemikiran saat ini. Kita bukan bicara ke 01, bukan bicara ke 9 dan 03. Kita bicara bagaimana demokrasi yang baik terjadi di negara ini. Karena apa? Kekuasaan itu akan mengikuti yang muda dan terus menerus bergantian. Kalau diawali dari kecurangan 2019 curang, sekarang curang, langsung hari ini besoknya lagi 2029 besok akan dimulai dari kecurangan dan kecurangan seterusnya. Mau jadi apa negara ini ketika sidang yang curang dengan tata cara yang curang? Maka kita menginginkan wakil-wakil kita pilih dengan sembako itu yang hadir di gedung ini, gedung rakyat ini dengan modal sembako untuk hari ini membuktikan kualitas diri mereka bahwa hak angket itu harus terrealisasi. Betul tidak? Jadi bukan hanya sekedar dongeng. Akan ada angket supaya rakyat benar. Tai dari selain kita tunggu lama nggak ada itu. Tapi harapan kita apa? Mereka benar-benar membuktikan bahwa mereka wakil rakyat, bukan wakil oligarki yang menipu kita mendukung hak angket. Tapi hari ini yang kita tunggu mereka belum keluar. Betul tidak? Jadi teman-teman, pada kita kasih dengan mereka, hak mereka yang sedang kita perjuangkan. Bagaimana tiap tahun negara ini menghasilkan penyakit-penyakit yang begitu mengerikan. Apa tidak? Lingkungan. Kemana lapangan buat kita? Bukankah kita negara yang kaya? Karena apa? Semua ini terjadi karena kita salah pilih orang-orang di parlemen. Kita pengen negara ini tidak mental jolos. Kemarin rakyat sampai detik ini terbukti bahwa kita mental jolos.
Kenapa? Dengan diadu dengan saudaranya yang sedang menentukan masa depan mereka. Betul tidak? Tetap semua teman-teman bahwa kalian yang hadir di sebelah ini adalah orang-orang yang punya isi otak penuh, bukan otak sebelah. Betul tidak? Tetap semangat teman-teman. Kita berharap generasi muda, mahasiswa menjadi sosial kontrol dan sebagai penerang bagaimana mereka menjadikan dia sebagai pemimpin ke depan. Di tengah-tengah mahasiswa dari pengangguran menggantikan politik ini akan mental kita. Kalau memang mental kita mental jongos. Tapi lihat, anggota dewan yang terhormat, apabila kalian tidak menentukan hak angket, kami akan masuk, kami akan pulangkan kalian ke rumah masing-masing dan kita bayar. Betul tidak? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk segala tablet ya turun tadi. Guru tadi biar semangat sedikit. Oke, baik. Ya. Malukan. Orang-orang pintar di sana, calon presiden dan wakil presiden ada yang sudah mendeklarasikan kemenangan. Paham tidak? Paham. Bahwa perbuatan ini sudah capek. Berhenti lagi dengan sosialisasi dan aspirasi. Sudah capek. Tidak lain adalah kumpul semua mahasiswa, para ulama, para aktivis, emak-emak, akademisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut hingga muri yang nanti makna yang melarang. Ribut hingga muri yang nanti makna yang melarang. Semuri yang nanti makna yang melarang. Siap. Ribut. Silakan. Yang ini tak semua. Ada 4 mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dari hari ini kita berkumpul sini walaupun mewakili semua aspirasi rakyat yang ini mengadakan perubahan yang menyinggung dan mengharapkan hak angket ini berlangsung secepatnya saudara-saudara. Kita juga mendukung hak angket ini secara lebih cepat dan juga hak-hak ini perlu sebagai penyelenggara pemilu tidak menyaksikan hasilnya yang maksimal sampai saat ini saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu kita hadir di sini adalah bagian dari perjuangan, bagian dari untuk Indonesia. Hanya media tuh tadi yang udah jalan ke sana nyebrang ke sana. Tadi teman-teman, padahal kita kasih dengan mereka, hak mereka sudah kita perjuangkan. Bagaimana dia empat orang pak. Kapolres pak, itu Kapolres pak. Penyakitnya, lulus Iya, kita lagi di SMP, lulus SMP, enggak, itu media udah di sana bang, masa kita bobol? dia jadi pengangguran. Ya tuh pak.
dengan polisi. Nah iya, Sebab gimana? apabila cinta sudah dibuang, maka dia akan datang saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Gitu. Saya berdiri bukan sebagai representasi dari mahasiswa yang notabene adalah agent of change, tapi saya berdiri sebagai lokomotif pemersatu bangsa, sebagai penyambung lidah rakyat yang menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja dan demokrasi diperkosa oleh oligarki yang menyatakan sikap bahwasanya mereka adalah orang yang menabrak konstitusi secara terang-terangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, melalui kajian panjang tentang demokrasi di Indonesia, saya dengan beberapa kelompok mahasiswa yang kemudian berbaur bersama menyebut hari ini politik yang dianut atau sistem politik yang dianut oleh Jokowi adalah sistem politik RI, saudara-saudara sebangsa sekalian. Kenapa politik RI? Politik RI dimulai dengan politik dinasti, lalu politik imitasi, lalu politik gratifikasi. Semuanya serba RI, saudara-saudara sebangsa tanah air. Politik dinasti seperti apa? Kopi Nasution, Kaisang, Perjalanan, Kopi Hapes. Itulah laki yang harusnya tidak ada dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Dan kemudian bagaimana dengan politik imitasi? Merepresentasi sesuatu yang sampai orang yang kritis kepada dia dibayarkan untuk dibunuh. Tapi teman-teman berangkat dari pemilihan yang tersebut itu teman-teman garis bawahi sampai muncul waktu pesan kepada seluruh mahasiswa dan seluruh relawan bahwasanya apabila di bawah tanpa ditimbang dituduh sebenarnya dan mengganggu kenyamanan, hanya ada satu kata kepada saudara sebangsa yang tahan. Pikiran politik pada saudara-saudara. Kenapa tidak hari ini kita memiliki diam? Seperti apa yang disampaikan oleh sebelumnya. Apabila kita memiliki diam, kita akan berguna seperti seperti saudara-saudara dan tanah air. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi kebetulan dan terjadi penerimaan di masyarakat. Dan itu yang harus tidak bisa terjaga. Orang saya pada kesempatan kali ini. Saya cuma saat satu hal penting yang penting apabila hukum sudah kunjung ditegakkan saudara-saudara sekalian, maka jangan tanyakan apabila keadilan mencari jalannya sendiri. Satria OUSP betul benar tanah air tahu mati sebab mundur adalah sebuah pengkhianatan. Ahok saja bunuh Surya atau mati. Sakit sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menenangkan keadaan, kita sejukkan keadaan, kita bersalawat mudah, boleh? Maaf, yuk kita salawat mudah banget. Maulaya salli wa sallim da'iman ala habibika
yang ingin menodai perjuangan kita semua. Tidak boleh terprovokasi. Ingat itu. Perjuangan Republik kita, perjuangan jihad kita masih panjang sampai dengan lengsernya Jokowi. Itulah perjuangan bangsa kita. Jadi saya harapkan saya mewakili jenderal lapangan Rana Rakit aksi hari ini dan terus akan melaksanakan aksi sampai kita menang. Menitip kepada seluruh rakyat yang hadir hari ini, jangan pernah bosan dan jangan pernah puas. Besok lusa kalaupun kita harus menutup seluruh akses gedung DPR MPR ini. Harus siap kawan-kawan. Siap. Silakan berorasi. Mohon dengan tertib. Waktu yang disediakan oleh kami penanggung jawab hanya 2 menit. Mohon juga ada kesadaran dari yang lain karena masih banyak teman-teman yang mau berorasi. Siap? Siap? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat yang melawan! Terima kasih. Silakan sini dulu ya, dari Solo mau pulang. Dari Solo itu? Ya. Dari mana kemana Gibran tadi ya? Bukan dari yang tergabung dalam gerakan petisi Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang kumpul di sini adalah anak bangsa yang telah dikecewakan oleh rezim sejak tahun 2021. Saya sudah mengatakan bahwa dinasti politik akan terjadi. Ternyata kejadian beneran pada hari ini. Di saat pemilu sekarang sudah dimanipulasi, sudah bisa dibeli oleh rezim yang tidak berpihak pada masyarakat, pada rakyatnya. Sudah cacat demokrasi, cacat konstitusi, dan kita merasa dikecewakan juga cacat hukum. Betul? Betul tidak, kawan-kawan? Saya jauh-jauh dari Solo hanya meminta Pak Jokowi, monggo Pak Jokowi untuk kesadarannya, meleklah. Kita yang ada di sini mengharap keadilan, kesejahteraan, tidak hanya dimanipulasi orang-orang yang berkepentingan. Saya berharap dinasti politik dan cawe-cawenya Bapak Jokowi tolong disudahi saja, karena dinasti politik tidak akan membawa Bapak Jokowi dalam hal yang berkah dan halal. Akan terjadi 7 keturunan tidak akan berkah dan halal bila mana terus memberikan penderitaan dan tidak sejahtera bagi kita. Kita selalu ditindas menjadi keseknya rezim. Sembako sudah mahal, naik begitu drastisnya. Kita diposisikan paling
karya Jokowi akan terus kita suarakan dan jauh lebih besar daripada hari ini. Siap hadir tanpa dibayar. Siap hadir tanpa dibayar. Saya hanya nitip kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan sekali-kali terpancing oleh jebakan-jebakan murahan yang ingin menodai perjuangan kita semua. Karena Jokowi, itulah perjuangan kita. Demikian dari saya yang dari Solo ini mengharap Bapak Jokowi turun mundur ke Solo. Monggo dengan baik-baik, kita menjemput dengan baik-baik. Tolong Bapak Jokowi. Demikian dari saya dari Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Surat terbuka buat Pak Jokowi ditunggu di Solo. Masih semangat! Masih semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para aksi demo yang sangat saya banggakan. Inilah merupakan satu bentuk kecintaan kita terhadap Republik Indonesia. Kita yang ada di sini bukanlah kacu-kacu demokrasi. Kita di sini adalah pejuang demokrasi. Kita di sini berjuang demi demokrasi kita yang kita cintai. Kita sudah muak dengan demokrasi yang kita diperkosa oleh rezim-rezim yang laknat dan tak berdosa. Masih semangat teman-teman semua. Kita meminta kepada para perwakilan kita untuk mempidanakan para komisioner kita. KPU mesti dipidanakan, Bawaslu mesti dipidanakan. Mana ada seorang ketua KPU bisa kerja nggak sih? Bisa nggak? Masa seorang ketua KPU tidak paham aturan? Di mana-mana seorang karyawan apabila diberi surat peringatan pertama, itu adalah surat peringatan. Kedua dan ketiga adalah pemecatan. Kok ini bedanya? Sudah dikasih surat peringatan ketiga, tapi masih sampai saat ini dipakai. Ada apa, teman-teman? Ada apa di balik semua ini? Ada udah di balik apa? Seorang ketua KPU bisa nggak kerja, paham nggak aturan? Dengan seenaknya mereka ajukan ke Bawaslu, ke MK. Wah, sekarang si Usman sudah kembali menjadi seorang ketua MK. Apa kita bisa percaya MK? Tidak sama sekali. Maka apabila pemerintahan tidak menjaga, maka parlemen jalanlah jawabannya. Semangat! Kita berdiri di sini sebagai mahasiswa dan pemuda. Kita bukan mahasiswa yang dikucing dengan 50.000 rupiah. Kita di sini mempertahankan idealisme kita sebagai seorang mahasiswa. Bahwa bangsa ini membutuhkan mahasiswa yang mempunyai idealisme tinggi untuk memperjuangkan bangsa ini. Kita berjuang untuk menumbangkan rezim-rezim laknat ini. Masih semangat untuk berjuang, teman-teman? Masih bersedia untuk menginap di sini? Kebetulan saya ada bawa tenda. Kita menginap di sini, ya, sampai kita mendapat kejelasan secara real dari legislatif kita. Loh, kok orang legislatif ini kita yang pilih? Dari kemarin kampanyenya bla 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 janji. Lah, saatnya rakyat meminta haknya, maka DPR harus memenuhinya. Baik yang koalisi, kita datang ke sini bukan atas nama pasangan. Kita ke sini bukan atas nama Anies Baswedan. Kita ke sini bukan atas nama Pak Ganjar Pranowo. Kita ke sini bukan atas nama Prabowo Subianto. Tapi kita ke sini atas nama rakyat Indonesia yang merasa demokrasinya telah dicabik-cabik. Inilah panggilan hati nurani dari rakyat Indonesia. Maka
Secara legislatif, jangan cuma hanya ngomong doang, jangan cuma hanya ngomong-ngomong, tapi buktikan lewat hak istimewa kamu, yaitu hak angketmu. Setuju? Oke. Ambulan, oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sampai sini saja isi waktu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke sebelah. Saya berdiri sini bersama petani. Dapat berada perempuan. KDC, kekerasan rumah tangga. Ambulan. Informasi untuk pembebas TDS, tolong sediakan ambulan. Jadi saya bicara di sini. Assalamualaikum. Minta ambulan. Ambulan. Untuk tim medis kita. Di atas ada yang ini di atas ya, tolong ya. Oh, Kesehatan. Di atas. tolong ambulan. Di atas. Ambulan. Ambulan tolong ada di atas. Ini bang. Tolong nggak apa-apa. Kita doain teman kita sehat semuanya. Perjuangan masih panjang, kita doain biar sehat. Amin. Kita doakan saudara kita supaya pulih kembali. Ambulan yang di ujung. Ambulan. Ambulan yang di ujung. Oke, sambil kita menunggu ambulan, saya kita mendengarkan. Kita tolong ambulan yang di ujung. Tolong ambulannya ke sini. Ambulan yang di ujung. Ambulan. Medis bantu. Ambulan. Tolong ambulan yang di ujung. Ayo, itu panggilan itu yang di ujung yang denger pengeras nih. Ya, tuh udah jalan. Udah Oke, ambulan lagi di jalan sambil nunggu. Buka dulu. Ya, dibuka dulu tuh. Ambulan. Dibuka jalannya dulu coba. Atas kaki nggak Pak? Yuk, buka jalur. Ayo, buka jalur dulu teman-teman. Ini yang mendampingi siapa, Bu? Bang, suruh maju aja, Bang. Suruh maju ambulannya. Bang, maju tuh. Bang, mundur. Ayo bantu. Buka jalan. Iya, ambulan lagi mundur. Terus, bantu. Dibantu. Ya doakan. Dibantu dulu teman-teman. Dibuka dulu jalurnya. Karena dia dan Rani sangat eksis sekali sebagai moderator. Pakai tasnya bang. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dengan sahabat kita. Uang ngikutin hilang atau?
kita di bawah media, alangkah baiknya kita iringin perjalanan dengan salawat. Semoga teman kita, rekan kita senantiasa sehat selalu dan bisa berkumpul kembali bersama kita. Salawat akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Orator kita. Ayo kita baca salawat. Allahumma sholli ala Oksigen, tolong oksigen. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ahdiyatil abda. Tolong dibantu oksigennya segera, Pak. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sebentar mohon perhatian kepada para korlap dan jenlap, tolong segera berkumpul di belakang mobil komando. Silakan lanjut Pak Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Perhatian, diingatkan untuk teman-teman yang di mobil sebelah yang di atas, mohon turun agar memilih ruang juga. Ya, soalnya kebanyakan di atas. Ya, pertolongan dulu. Mudah-mudahan doa kita ya. Sekali lagi kepada para jenlap, koordinator lapangan dan dinamisator aksi, tolong segera merapatkan berkumpul di belakang mobil komando. Dinamisator aksi segera berkumpul di belakang mobil komando utama. Silakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsul, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta irfilu wa ghani, anta misbahul suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Anta
seriusan kawan-kawan gerakan rakyat parlemen jalanan. Saya sampaikan informasi setelah kami melakukan rapat dengan pimpinan nasional dengan seluruh jajaran Korlap yang hadir dari beberapa elemen masyarakat yang hadir hari ini, bahwa kita ada kesepakatan bersama. Kami akan melaksanakan aksi kembali pada tanggal 8, 9, 10 di sini untuk mengawal angket supaya tidak masuk angin. Siap? Siap? Dan harus dipastikan masa yang hadir jauh lebih besar dari hari ini. Untuk itu, dalam rangka persiapan konsolidasi aksi pengawalan angket di DPR RI, kami atas seluruh jajaran perangkat aksi dari gerakan rakyat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat yang hadir hari ini. Semoga lelah, panas, letih menjadi amal ibadah pahala yang dicatat nanti di surga nanti, kawan-kawan. Sebelum aksi ini ditutup, izinkan pernyataan sikap resmi dari kami akan dibacakan langsung oleh Presiden KBMI Saudara Daeng Wahidin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita tadi sudah melaksanakan sidang paripurna, sidang istimewa Mahkamah Rakyat Indonesia, di mana tadi orasi-orasi daripada perwakilan rakyat tadi adalah merupakan pendapat-pendapat dari fraksi rakyat. Maka dari itu saya akan membacakan hasil keputusan sidang istimewa Mahkamah Rakyat Indonesia. Keputusan Mahkamah Rakyat Indonesia nomor khusus garis miring MRI garis miring Romawi 3 garis miring 2024 tentang hasil keputusan sidang terbuka Mahkamah Rakyat Indonesia di depan gedung MPR DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pimpinan sidang Mahkamah Rakyat Indonesia setelah menimbang demi kelancaran jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Tugas dan fungsi rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pelaksanaan pemilu 2024 yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul, yang telah melanggar kode etik dan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan keresahan, kegaduhan, serta menciptakan kondisi instabilitas politik, hukum, dan ekonomi secara nasional. 4. Pelanggaran berat kode etik oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman dan Ketua KPU RI Saudara Hasyim Asyari yang telah mendapatkan peringatan keras sebanyak 4 kali dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 5. Pendapat umum dari perwakilan organisasi yang mengikuti sidang Mahkamah Rakyat Indonesia, saran dan pendapat dari para guru besar, akademisi, para tokoh agama,
dan para tokoh nasional yang peduli dengan kondisi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Memperhatikan hasil sidang Mahkamah Rakyat Indonesia pada hari Selasa tanggal 5 bulan Maret tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah di Jakarta, memutuskan dan menetapkan 1. Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah karena telah nyata-nyata terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. 2. Mendesak anggota DPR RI untuk segera melaksanakan hak angket dalam tempo paling lama 2 kali 24 jam. Kalau tidak, kita datang geruduk lagi. 3. Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dipecat dengan tidak hormat tanpa pesangon sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Setuju? Hidup rakyat. 4. Meminta kepada KPK untuk segera menangkap dan mengadili Saudara Insinyur Haji Joko Widodo atas perilaku KKN selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam juang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Sya'ban tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2024 Masehi, tertanda pimpinan peserta sidang Mahkamah Rakyat Indonesia yang hadir hari ini di sini, saudara-saudara. Demikian dari saya, dan ada penyampaian sedikit dari koordinator. Ini untuk itu sidang hari ini kita skorsing dan akan mengadakan sidang rakyat lagi sambil menunggu pengumuman lebih lanjut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena tadi dalam keputusan ini kita meminta kepada DPR 2 kali 24 jam untuk segera kita ketahui menggelar hak angket di DPR RI. Demikian, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia melawan. Baik, itu adalah salah satu keputusan sidang rakyat hari ini atas nama seluruh penanggung jawab aksi gerakan rakyat hari ini. Kami nyatakan selesai, nanti akan ditutup dengan doa oleh Ustadz. Mudah-mudahan perjuangan perlawanan kita diberkahi dan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nanti pulang tertib, hati-hati di jalan, tidak harus terburu-buru. Silakan Ustadz memimpin doa menutup. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kita doain dulu saudara kita tuh. Iya, siap. Baik, saya singkat saja. Pada tanggal 8, 9, 10 tadi disampaikan oleh Jenlab akan ada aksi. Dan kita berharap 100.000 rakyat Indonesia bisa memenuhi gedung DPR MPR RI. Sepakat? Baik, ini komitmen kita. Kita hadirkan 100.000 rakyat Indonesia untuk menduduki gedung DPR MPR RI. Baik, silakan ditutup dengan doa. Ya. Bismillahi Masya Allah, la yasukul khairu illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi makana min ni'matin faminallah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Doa ini menghancurkan kezaliman,
Mari kita baca doa penutup, kemudian nanti kita kembali dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih jalan, kasih Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. jalan biar kita Bismillahi lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji untukmu. Wa ilaikal mustaka, kepadamu ya Allah kami mengadu, kepadamu ya Allah kami mengeluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pemilik kekuasaan, Engkau pemilik kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan kepada siapa yang Engkau kehendaki, kemudian Engkau hinakan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, cabut kekuasaan dari Jokowi yang menghancurkan negara ini, yang menghancurkan umur, yang menghancurkan segala perkara di Indonesia ini. Ya Allah, berikan kekuasaan kepada manusia yang baik, yang cerdas, yang membela, yang mendekat kepada rakyat Indonesia. Ya Allah, Engkau hinakan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau juga memuliakan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Muliakanlah orang yang baik, ya Allah, ingatkan orang yang zalim, hancurkan orang yang zalim. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sekalian bahwa yang benar itu benar agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkan pula kepada kami ya Allah bahwa yang zalim itu zalim, bahwa yang jahat itu jahat agar kami dapat menjauhkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. amin. Kemudian terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Engkau maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia ini untuk kawan-kawan kami yang ada di sini, kebahagiaan juga di negeri akhirat nanti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya udah punya barang-barang bagi-bagi ya. Oke, yang mulia dul, siapa yang mau tanya dul? Bagi yang La